Hello, welcome to my video. Video kali ini saya akan menjelaskan tentang kepribadian dan emosi. Kepribadian merupakan suatu yang menggambarkan ciri khas atau keunikan seseorang yang membedakan orang tersebut dengan orang lain. Dengan mengetahui kepribadian seseorang, maka akan dapat meramalkan perilaku yang akan ditampilkan orang tersebut dalam menghadapi suatu situasi tertentu. Selain pengertian di atas, banyak ahli yang telah merumuskan definisi kepribadian, di antaranya yaitu menurut Crick dan Crutchfield, kepribadian adalah integrasi dari semua karakteristik individu ke dalam suatu kesatuan yang unik, yang menentukan dan yang dimodifikasi oleh usaha-usahanya dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang berubah terus-menerus. Adapun faktor-faktor yang menentukan kepribadian seseorang yaitu keturunan, lingkungan, dan situasi. Berikut beberapa ciri-ciri kepribadian pada manusia, yaitu keramahan, kehati-hatian, emosionalitas negatif, ekstraversi, dan keterbukaan. Emosi merupakan suatu konsep yang luas dan tidak dapat dispesifikkan. Emosi merupakan suatu reaksi bisa positif maupun negatif sebagai dampak dari rangsangan dari dalam diri sendiri maupun dari luar. Berikut ini pengertian emosi menurut para ahli. Menurut Press 1999 merupakan seorang EQ organizasional, konsultan, dan juga pengajar. Press mengungkapkan arti emosi adalah suatu reaksi tubuh dalam menghadapi sesuatu. Sifat dan intensitas emosi terkait erat dengan aktivitas kognitif sebagai hasil dari persepsi terhadap situasi. Yang kedua, Hattershall 1985, emosi adalah kondisi psikologis yang merupakan pengalaman subjektif yang dapat diungkapkan atau dilihat dari reaksi wajah atau tubuh. Yang ketiga, keinginan dan keinginan 1981, emosi adalah kondisi yang berhubungan dengan tujuan tingkah laku. Emosi diartikan sebagai perasaan, misalnya pengalaman afektif, kenikmatan, marah, bahagia, takut, maupun sedih. Nah, yang keempat, menurut William James, emosi yaitu kondisi budi rohani yang menampakkan diri dengan suatu perubahan yang jelas. Emosi merupakan keadaan internal berasal dari dalam ataupun luar yang ditunjukkan secara eksternal atau adanya perilaku. Ekspresi pada emosi bisa dilihat oleh orang lain meskipun diekspresikan secara verbal maupun non-verbal. Ekspresi verbal misalnya berupa kata-kata dengan berbicara tentang emosi yang sedang dirasakan. Ekspresi non-verbal merupakan ekspresi wajah, gerakan fisik, pengucapan, isyarat tubuh, dan tindakan-tindakan emosional. Ekspresi wajah yaitu ketika hati dalam keadaan bahagia, maka wajah pun akan tercerminkan sesuatu perasaan tersebut. Ekspresi wajah menyesuaikan suasana hati, sehingga hanya dengan melihat wajah seseorang, orang lain bisa menilai bagaimana perasaannya saat ini, apakah bahagia, sedih, ataupun marah, takut, ataupun terkejut. Ekspresi vokal yaitu nada suara akan berubah mengikuti suasana hati. Apabila bahagia, maka suara akan berubah girang dan lebih ceria. Ketika seseorang sedang sedih, maka suara akan berubah lebih pelan, lebih rendah dan dalam, dan juga tidak banyak bicara. Pada situasi marah, nada suara akan meninggi. Ekspresi fisiologis, ketika emosi berubah, maka kondisi fisiologis juga akan berubah meskipun tidak dirasakan secara langsung. Pada saat ketakutan, maka detak jantung akan merasa meningkat, badan gemetar, bulu kuduk merinding, otot-otot menegang. Gerakan dan isyarat tubuh.
Emosi akan diekspresikan melalui gerakan tubuh. Misalnya, ketika seseorang sedang jatuh cinta, maka akan gugup dan bertindak lebih ceroboh, berkeringat dingin, tersenyum sendiri tanpa disadari, dan lain sebagainya. Yang terakhir, tindakan-tindakan emosional. Pada saat seseorang sedang emosi sedih, maka akan cenderung lebih diam. Apabila dalam keadaan emosional marah, seseorang bisa jadi melemparkan benda, menabrak meja, memaki-maki, atau lainnya. Bentuk perilaku tersebut merupakan pelampiasan dalam mengeluarkan emosi. Sekian penjelasan tentang kepribadian dan emosi. Thank you for watching.